Hai, lo, sudah berapa kali lo bertanya dalam hati, kenapa sih gue gak kaya-kaya? Rasanya hidup ini seperti berusaha naik lift, tapi malah tersangkut di lantai terendah, kan? Sebelum kita lanjut, coba deh. Lo renungkan sejenak apa yang sebenarnya menghalangi lo untuk mencapai kebebasan finansial yang lo impikan. Nah, di video kali ini, kita akan kupas tuntas penyebabnya dan solusinya. Siapkan diri lo, karena kita akan menggali ke akar masalahnya. Poin pertama yang perlu kita bahas adalah pola pikir lo sendiri. Kadang-kadang, apa yang ada di pikiran kita bisa jadi penghalang terbesarnya. Pernah dengar ungkapan, apa yang kamu yakini, itulah yang terjadi. Jika lo selalu berpikir bahwa lo tidak bisa kaya ya, lo akan tetap seperti itu. Cobalah ubah cara pandang lo. Memang tidak mudah, tapi mengapa tidak mulai dengan berpikir bahwa setiap orang punya peluang untuk sukses? Ingat, di luar sana banyak orang yang dulunya biasa saja, kini menjadi miliarder. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa mereka bisa. Misalnya, lihat kisahnya Oprah Winfrey, yang tumbuh di lingkungan yang sangat sulit namun mampu membangun kerajaan media. Kemampuannya untuk mengubah pola pikir dan keyakinan tentang dirinya sendiri memberi pengaruh besar terhadap kesuksesannya. Dalam wawancaranya, Oprah sering menyatakan bahwa kunci untuk mencapai sukses adalah dengan memiliki keyakinan yang kuat terhadap diri sendiri. Jika dia bisa, siapapun bisa. Selanjutnya, mari kita bicarakan tentang kebiasaan belanja. Lo pasti tahu, kadang kita lebih senang membeli barang-barang yang tidak terlalu penting. Kita merasa bahagia saat membeli makanan mahal atau gadget terbaru. Tapi coba deh, bikin daftar pengeluaran bulanan. Segera setelah lo melihat angka-angkanya, mungkin lo akan terkejut. Selama ini, uang lo banyak keluar untuk hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu lo butuhkan. Statistik menunjukkan bahwa 70% orang cenderung menghabiskan lebih banyak uang pada barang-barang konsumtif. Jadi, buat rencana keuangan dengan menabung secara konsisten, lo bisa mulai investasi dan melihat uang lo berkembang. Contoh nyata dari kebiasaan ini adalah seseorang yang mungkin mengalami fenomena skimming saat berbelanja. Banyak yang tidak menyadari bahwa pengeluaran kecil-kecil seperti kopi harian atau makan siang di luar bisa menambah angka yang signifikan dalam anggaran bulanan. Seiring berjalannya waktu, uang yang seharusnya bisa ditabung malah dihabiskan. Bahkan ada sebuah studi yang menyatakan bahwa satu orang bisa menghabiskan hingga Rp300 sebulan hanya untuk kopi. Bayangkan jika uang tersebut disimpan atau diinvestasikan. Dalam waktu setahun, bisa menjadi modal kecil untuk memulai bisnis. Kemudian, kita harus mendiskusikan sumber pendapatan. Lo tahu, satu sumber pendapatan bisa jadi tidak cukup. Jangan malas untuk mencari peluang lainnya. Coba deh, lo lihat di sekeliling apakah ada peluang bisnis yang menarik. Bisa dimulai dari hobi, seperti memasak atau menggambar. Siapa tahu, lo bisa buka usaha kecil-kecilan dari rumah. Ingat, banyak orang sukses yang memulai dari nol. Yang penting adalah berani keluar dari zona nyaman. Salah satu contohnya adalah Sara Blakely, pendiri Spanx, yang mulai dengan modal kecil dari penjualannya. Dia berani untuk mencoba hal baru dengan menghasilkan produk yang tidak ada di pasaran sebelumnya, yaitu legging yang bisa dipakai di bawah rok. Dia memanfaatkan minat dan keahliannya untuk menciptakan sebuah brand yang kini dikenal di seluruh dunia. Banyak orang tidak menyadari bahwa mencari peluang tambahan bisa memicu kreativitas dan membuka jalan bagi jalur pendapatan baru. Cobalah untuk berpikir di luar kotak dan lihat di mana passion lo dapat dijadikan peluang monetisasi. Selanjutnya, kita perlu bicara tentang pendidikan finansial. Dulu, siapa yang bilang kalau belajar tentang uang itu membosankan? Yang ada di kepala kita adalah belajar matematika dan fisika yang bikin pusing. Tapi sekarang,
lebih banyak buku dan kursus online tentang manajemen uang yang bisa lo akses. Lo bisa belajar bagaimana mengelola uang agar tidak cuma mampir di dompet, tapi juga bisa tumbuh dan memberi manfaat. Statistik menunjukkan bahwa orang yang memiliki pendidikan finansial biasanya lebih siap menghadapi situasi ekonomi sulit. Ayo, jangan malas untuk belajar. Lo bisa mendengar dari wawancara dengan pakar keuangan seperti Suze Orman atau Robert Kiyosaki yang membawa perspektif baru tentang pentingnya pengetahuan finansial. Mereka sering berbagi bahwa pendidikan finansial tidak hanya tentang mengatur budget, tetapi juga membangun pola pikir investasi. Misalnya, bagaimana kritisnya memiliki portofolio investasi yang beragam untuk melindungi aset lo. Banyak kursus online dan webinar gratis yang dapat diikuti. Dan yang paling penting, jangan ragu untuk bertanya kepada para ahli di bidangnya. Berikutnya, kita perlu membahas tentang lingkungan sosial. Apakah lo dikelilingi oleh orang-orang yang positif dan mendukung? Seringkali kita tidak sadar bahwa lingkungan bisa mempengaruhi tujuan kita. Jika lo dekat dengan teman-teman yang berpikir negatif tentang uang, mungkin lo juga akan terpengaruh. Cobalah cari komunitas yang memiliki visi sama dengan lo, yang bisa saling mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan finansial. Lo bisa bergabung dengan grup online, forum, atau bahkan mengikuti seminar. Misalnya, ada banyak grup di media sosial yang fokus pada pengembangan diri dan keuangan, di mana anggotanya saling berbagi tips dan pengalaman mereka. Dengan bergabung bersama orang-orang yang punya tujuan serupa, lo akan lebih termotivasi untuk mencapai target keuangan. Bukankah lebih menyenangkan jika bisa berbagi perjalanan dengan orang lain yang memiliki visi yang sama? Buktikan bahwa lingkungan yang mendukung dapat memberikan efek positif dalam perjalanan lo menuju kebebasan finansial. Sekarang mari kita bicara tentang risiko. Banyak orang takut untuk berinvestasi karena takut rugi. Tapi kalau lo tidak berani mengambil risiko, gimana mau dapat cuan? Coba ambil langkah kecil terlebih dahulu. Investasi di saham bisa jadi titik awal yang baik. Mulai dari yang kecil, pelajari cara kerjanya. Dan jangan takut untuk membuat kesalahan. Ingat, kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Satu fakta penting adalah bahwa investasi yang berisiko selalu mengandung peluang. Coba pikirkan tentang Warren Buffett yang sering menekankan pentingnya berinvestasi dan belajar dari kesalahan. Dalam perjalanan investasinya, dia juga mengalami periode kerugian. Jika saat itu ia mundur, ia tidak akan menjadi salah satu investor terhebat di dunia. Pelajari cara kerja pasar dan cobalah untuk memahami dinamika risiko yang ada. Berinvestasi bukan hanya tentang mendapatkan profit, tapi juga tentang belajar bagaimana menghadapi kerugian dengan bijaksana. Cobalah untuk memiliki rencana jangka panjang. Artinya, lo harus memiliki tujuan keuangan yang jelas. Misalnya, apa yang lo inginkan dalam 5 tahun ke depan? Rumah, mobil, pendidikan anak. Dengan menuliskan semua tujuan itu, lo akan lebih fokus dan termotivasi untuk mencapainya. Lo bisa mengaplikasikan teknik SMART Goals, spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan tepat waktu dalam menentukan tujuan keuangan lo. Saat tujuan diatur dengan cara yang terperinci dan terukur, akan lebih mudah untuk melacak kemajuan dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Bahkan, banyak manajer keuangan profesional merekomendasikan untuk mengatur target tahunan dan mengulas setiap tahun untuk melihat apa yang perlu diperbaiki. Ini membantu lo untuk tetap bertanggung jawab atas perjalanan keuangan lo. Sekarang, mari kita bicarakan tentang kesehatan mental. Tahu nggak? Ketika kita merasa stres atau tertekan, cenderung lebih sulit untuk berpikir jernih. Dalam pengambilan keputusan finansial, ambil waktu untuk merawat diri sendiri, seperti olahraga atau meditasi. Ketika pikiran kita sehat, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik dalam hal keuangan. Studi menunjukkan bahwa kesehatan mental yang baik berhubungan langsung dengan kemampuan untuk membuat keputusan finansial yang bijak. Cobalah metode mengelola stres seperti yoga
atau teknik pernapasan. Olahraga memberi dampak positif pada hormon stres dan dapat meningkatkan mood kita. Ketika kepala kita jernih, kita jauh lebih mampu untuk fokus pada apa yang terpenting dan membuat keputusan yang cerdas untuk masa depan finansial kita. Terakhir, penting untuk tidak takut untuk menggali informasi lebih dalam. Lo bisa mendengarkan podcast tentang keuangan, membaca buku, mengikuti seminar online, atau apapun yang bisa menambah wawasan lo. Semakin banyak yang lo tahu, semakin siap lo dalam mengelola keuangan. Ada banyak sumber daya yang beredar di luar sana. Podcast seperti The Dave Ramsey Show atau Bigger Pockets dapat memberikan wawasan dan perspektif baru tentang keuangan. Banyak juga buku yang mengajarkan tentang investasi dan perencanaan keuangan yang bisa mengubah cara pandang lo terhadap uang. Jangan ragu untuk terus mengeksplorasi dan memahami bahwa pendidikan adalah kunci untuk mencapai tujuan finansial. Sebelum kita tutup, lo harus ingat, tidak ada jalan pintas untuk menjadi kaya. Semua butuh proses. Tanyakan pada diri lo sendiri, apa yang sudah lo lakukan hari ini untuk mencapai tujuan keuangan lo? Apakah lo sudah lebih disiplin dalam menabung? Sudahkah lo mencari peluang baru? Coba share pendapat lo di kolom komentar ya. Kita bisa berbagi pengalaman dan saling mendukung satu sama lain. Terima kasih sudah menonton lo. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten yang lebih bermanfaat ke depan. Ingat, jalan menuju kekayaan dimulai dari langkah kecil pertama. Sampai jumpa di video berikutnya.